Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gua Andi Bogel di konten Suara Misteri. Dan sebelumnya gue berterima kasih kepada yang sudah mensubscribe, like, dan juga komen di YouTube gua. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beribu-ribu kali lipat. Pantengin terus di Suara Misteri Channel. Dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Kali ini gue akan menghadirkan seorang narasumber yang pernah juga tampil di Suara Misteri Channel. Dan kali ini dia mempunyai cerita pengalaman pribadinya yang cukup menegangkan. Yuk sama-sama kita kepoin kira-kira pengalaman apa yang ada di narasumber gue malam ini. Halo Bang. Temu lagi. Makasih Bang udah diundang Bang. Ya. Udah 2 kali Bang saya. 2 kali. Kan 3 kali. 3 kali ya? 3 kali. Dapat kaos dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah kira-kira punya pengalaman lagi, pengalaman horor apa lagi nih Tik nih? Iya sih Bang, kalau yang kemarin kan beda nih. Misalnya di luar dari saya. Kalau sekarang malah yang ada di diri saya. Oh. Ya. Istilahnya baru taruhlah dari saya cerita ya Bang. Saya itu kehidupan saya ya seperti ini ya. Artinya standar dan biasa-biasa aja seperti orang lain. Pas saya udah tua kali Bang ya maksudnya. Maksudnya sekarang ini baru paham. Gitu. Mau tahu Bang? Apa tuh? Jadi tuh saya bukan dikasih pendamping atau ada pendamping. Jadi ada sendiri. Oh, pendamping gelap. Pendamping gaib gitu loh. Itu mah beda lagi. Beda lagi. Iya. Enggak ada, gue udah merinding duluan ya. Jangan merinding Bang. Saya juga merinding ntar. Jadi gitu Bang. Saya kan memang dulu istilahnya suka main di kebun ya. Nah, tadi di belakang rumah saya tuh ada kebun yang nggak luas sih, ada pohon sawo, nangka, pohon betek, macam-macam ya. Saya kalau pulang sekolah tuh di SMA banyak anak tuh, rumah gua ya tik rambutan, hajar ya kan beting. Nah disitulah saya mungkin dilihat misalnya makhluk kasat mata. Gitu Bang. Oh, seperti apa tuh? Kalau saya boleh tahu, mungkin anak penasaran Ya, kira-kira apa? misalnya dengan inisial K ya. Oh, empok. Iya. Kita biasa kalau di Suara Misteri bilangnya empok. Awal K, terakhir K. Paham kan? Iya. Nah, itu nggak tanggung-tanggung Bang. Bertiga. Oh. Ya, saya juga nggak tahu. Nah, ceritanya begini Bang. Saya kan kenapa saya bilang dari waktu SMA ya. Nah, pas saya udah pacaran nikah, saya sendiri, ya kan. Nah, di tempat saya itu kan ada parkiran motor nih. Suatu itu malam Jumat, jam 2, ya kan. Nah, karena tetangga dia mau pulang, dia naruh motor di belakang rumah. Posisi belakang rumah saya itu ada teras, gitu. Nah, saya ke depan lagi ngobrol-ngobrol, gue balik dulu ya. Tuh, dia baliknya ke Bogor tuh waktu itu. Balik. Nah, saya waktu itu berempat ya, bertiga kan ngobrol-ngobrol biasa. Saya nggak ada rasa yang namanya ada sesuatu lah yang mewujudkan gitu kan. Dia pulang, ambil motor dulu. Motor diambil, kan dia istilahnya hidupin motor deket saya ya, jadi berisik ya. Ambil dulu, apa lu salah? Gak sih tuh berisik motor gua ini banget, soalnya nggak enak knalpotnya, takut ganggu.
Ya udah dia nyeletuk, bang, lo udah nanyain tuh bang? Nanyain, siapa? Ya itu teman lo kali nanyain lo. Saya kaget bang, ya kan karena dia nggak pernah bercanda, berarti serius dong. Saya nengok dah ke belakang nggak ada cuma motor berjejer, pohon rambutan, ada teras. Surat gini, nggak ada. Bang siapa bang gitu? Karena dia orangnya serius gitu kan, kalau kita sering bercanda ya bang. Enggak tuh di situ masih ada. Nah, waktu itu masih motor saya masih ada di situ kan. Di motor lu putih ya? Iya, itu dia duduk di motor. Nggak ada orang. Udah disenyum. Kagak bang. Gaun. Hah? Yang bener loh. Iya, saya merinding bang. Astagfirullahaladzim. Yang bener, iya. Berarti nggak ada. Udah. Dia suka sama abang. Ternyata. Yang bener. Nah, feeling saya bang. Tak. Wah, udah nih. Karena dia begitu kan, udah lu bang tolong bang, jangan pulang dulu, motor saya matiin kan, saya cabut. Udah malam nih ditungguin sama bini gua. Aduh. Ciri-cirinya kayak gimana? Ya gitu dah. Gitu. Cakep kok? Enggak cakep. Saya tebak nih langsung, rambutnya keriting, pakai gaun, giginya keluarkan ke samping. Kalau tahu berarti punya lo, enak aja. Oh, gitu. Ya udah, dia pulang nih bang katanya. Pas itu, kenapa saya bilang kayak gitu? Saya tahu. Jadi gini bang, waktu itu malam Selasa jam 2:30. Yang namanya setengah tidur ya. Ini kan TV ya, saya tiduran gini di bantal. Betul saya pakai tikar aja karena saya capek, saya kayak gini tidur. TV lama-lama ngerip kan bang, jadi pules ya. Saya ada yang nyium bang. Pipi saya berasa tapi dicium. Berasa. Astagfirullahaladzim. Langsung itu tahu nggak kalau yang namanya binatang malam yang krik 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 gitu. Itu awalnya suaranya kayak gitu. Seperti jangkrik kan? Ya? Iya. Artinya dia ketawa. Ini dicium. Saya kaget kan, refleks. Saya bilang gini. Udah, astagfirullahaladzim. Tangannya saya pegang bang. Tek gitu kan. Oh, ada ngeliat mewujud dia? Wujud. Begini kan. Ini masih di apa ya? Maksudnya di bawah alam sadar ya. Begini, ya. Itu bang. Kalau abang lihat megang ayam yang habis dari kulkas, kita apa ya? Maksudnya cair ya, kasih air ya. Itu kan anyep dipegangnya, kayak gitu. Astagfirullah. Kayak megang paha ayam gitu. Begitu. Saya lihat mukanya, dia nggak berani natap saya, cuma ngeliat giginya doang. Mukanya, tahu nggak yang saya bilang kayak biji pala? Biji pala. Garis apa? Predis. Film predis. Rambutnya keriting halus. Saya masih inget banget. Udah saya hajar, segini. Saya itu sambil ngebaca kulhu. Allah, aduh, saya udah gemeteran segini bang saya. Demi Allah saya bohong. Kabur, udah bang langsung saya dari ini tidur bangun dari tidur. Nah, saya itu penakut bang, tapi kalau yang namanya udah kayak begitu saya nekat keluar yang pohon rambutan yang itu bang, kan ada 2 tuh, sambil balok saya lempar-lemparan bang. Turun lo setan lo, saya berani gitu bang. Saya adrenalin naik ya. Ini udah ceritanya nih. Pas besoknya biasalah jadi viral kan, saya cerita ini. Itu ternyata emang itu. Begitu bentuknya, ya kan? Nah, kan saya juga bingung gitu. Nah, satunya lagi, setiap saya jalan kemanapun dia ada. Kayak misalkan begini nih, dia antara di sini dan di sana. Tapi dia nggak bisa ada di depan saya kemarin. Dia ada di sini. Ini sekarang ada ini sekarang nih. Kalau alam, kalau yang namanya netizen bisa lihat, komen aja ya. Komen deh. Adanya di mana? Ya kan? Nah terusnya lagi, kan saya ke tempat teman yang bisa. Ini orang kenapa ngeliatin saya senyum-senyum? Saya tahu. Ternyata orang itu bisa melihat. Ya, saya bilang gini, bang, Kang, ini ya? Iya, dari tadi punya lu ya?
Saya kesel banget ya bang ya. Ya mudah-mudahannya jelek, udah gimana ya kan kayak gitu. Mending cakep ya kan. Udah. Setiap saya tidur, dia seakan-akan tuh mengenalkan diri ke saya. Dalam mimpi. Dalam mimpi, ini loh saya. Seperti ini dan seperti ini. Sama yang digambarkan sama yang dilihat sama temen, sama yang orang bisa itu. Lama-lama risih kan bang. Gimana caranya nih? Akhirnya pas lama begitu saya, kenapa nih? Setiap saya ada kerjaan atau gimana, yang berhubungan sama ada perempuannya lah, misalkan atau gimana, saya mental. Itu udah. Akhirnya ada saran dari temen, kalau bisa lu syariatin deh gimana? Kalau nggak ru'yah atau gimana? Ya yang segala macam saya harus begini harus ini udah. Gitu kan. Akhirnya apa? Udahnya gitu, datang nih saya ke tempat orang pintar, orang bisa ya, tuh ibu-ibu. Nah saya kalau kesah saya ceritain semua dari awal sampai akhir. Ya udah kalau gitu bisa nggak dipanggil? Saya pengen ngobrol sama dia, saya pengen nanya apa dia maksudnya. Bener bang, panggil. Pakai media siapa? Media ibu itu ya, apa ada ibu. orang lain? Ibu itu langsung, ya kan? Ibunya udah tua, dia langsung selayaknya dia udah saya malu. Ya bang. Ya astagfirullahaladzim. Ya kan? Ditanya, saya tembak aja. Assalamualaikum. Gini dia menghindar. Saya pegang ya bang. Saya contohin bang. Gini kan? Saya giniin. Saya baru baca istilahnya apa yang saya bisa, bukan karena saya bisa ya. Gini bang. Tarik sama dia. Saya bilang, siapa lu? Diam ya. Siapa lu? Saya bilang gitu. Assalamualaikum. Siapa nama lu? Diam ya. Saya bang. Langsung gitu. Saya bang. Saya tuh suka sama abang. Saya itu udah senang sama abang, saya udah nyaman sama abang, saya semuanya sama abang. Nah lu ngapa gangguin gua? Kenapa nggak orang lain atau lu pergi dari sini? Dan gitu kan. Nah nggak bang, sekarang sudah kapok, saya nggak mau ini lagi. Ya namanya setan kan. Saya tuh ngelindungin abang, kemana aja abang ini selama abang itu ada gitu. Ya, selama ini ada semuanya gini ada bang. Ngapa? Gitu. Nama lu siapa? Sebutkan. Nit. Gak boleh ya. Pas itu ngomong lagi. Kenapa lu jadi begini? Kenapa lu selalu gangguin gua? Enggak bang, jangan lah bang. Gitu. Udah. Akhirnya antara yang ngobatin saya pun dengan saya, dia bisa antara dua sisi, dia dan dia, ya kan? Dia baca, tolong Pik, baca ini gini gitu kan. Ya apa yang saya bisa, dia bilang gitu. Oke gitu. Nangis bang dia, bang tolong bang, jangan, saya sayang sama abang segini. Saya bilang nangis. Kagak ada yang namanya setan di dunia tuh, nolong manusia, ada juga yang jerumusin. Iya. Saya bilang gitu kan. Tuh, makanya jangan istilah percaya setan soal lagi. Bullshit itu bohong ya kan. Nah akhirnya pergi gitu kan. Udah, saya bilang gimana bu? Ya udah pergi, gitu kan. Nah, pulang nih nyaman, gitu. Nah, perginya dia, saya itu pas ya taruh ceritanya hari pas Sabtu Minggu ya. Saya ini gatal-gatal nih bang, gatal tapi gatalnya tuh nggak jelas kayak bentol, gatal nih. Tapi ini kayak di dalam kulit. Kenapa ini saya? Panas. Pas itu datang lagi dah singkat cerita, saya datang lagi ke situ. Bunyi apaan gitu? Singkat cerita, saya datang lagi. Ternyata ada 3. Ada 3? Yang 2, yang 1 itu diusir, tinggal 2. Nah 2 itu berantem nih berdua nggak bicara. Dia itu ada 3. Namanya si Awe, saya udah tahu. Udah saya maki-maki di situ lagi. Oh ya gini. Apa istilah lucunya gini, mumpung lagi nggak ada si A, saya juga jadi ribut sama dia buat ingin abang. Saya dulu sebenarnya takut sama yang si A itu,
untuk gangguin abang, untuk dampingin abang. Gue nggak perlu dampingin medik juga, langsung setan Iya. kayak gitu bang. Akhirnya pas yang satu hilang, yang satu lagi saya ajak dialog ya. Dia bilang gini, abang gatel ya? Iya. Lu ya? Gitu. Iya bang. Kalau abang mau tahu, saya itu dari atas sampai bawah itu kasarnya tuh kayak orang gudigan. Kayak gitu. Terus udah singkat cerita, kenapa lu sampai begitu? Dan gitu kan. Lu mendingan lu pulang. Udah saya baca syahadat, saya baca ini. Dia asli emang gituan tuh nggak mau yang namanya untuk ya kalimat tahu ya atau gimana. Kita sering-sering baca lah. Udah itu dia cerita, dulu kehidupan saya nggak gini bang, kenapa saya jadi begini. Saya ini versi dia ya, alam antara bener dan enggaknya kita juga nggak tahu. Saya cuma bercerita gitu ya pemirsa. Saya dulu begini bang, saya itu kotor, saya itu dianggap sampah sama orang. Nah saya bilang gini, kerja lu apa? Ya dengan kata kutip ya itu wanita nakal. PSK. Iya, dia entah sakit entah begini dan meninggal. Nah dia pergi dan ceritanya. Loh kenapa pergi? Ya namanya itu kan langsung dikubur atau gimana? Enggak bang, saya nggak berani bang, ada itu orangnya gede tinggi gini. Saya takut bang disiksa di situ. Itu omongan dia bang. Astagfirullah. Jadi kasarnya nggak terima di bumi. Kayak gitu bang. Makanya gatel kan bang ininya. Iya gue gatel. Pas udah diobatin sama disalahatin hilang. Bukan. Nah tinggal satu bang. Udah dia wisata ngilu-ngilu bawang ya. Dia kabur dan dia langsung kabur. Nah di situ istilahnya gini bang. Saya ambil hikmahnya. Kita emang harus sering-sering ibadah dah. Istilahnya menurut kepercayaan masing-masing mungkin ya. Yang nonton kan bukan ini aja, nulis juga ada kan gitu. Istilahnya kita emang harus kayak gitu. Terus sama istilahnya jangan lengah, jangan banyak bengong kayak gitu. Nah kalau keseharian lu ini gimana tuh kesehariannya? Apa mesti ngampirin terus? Biasa aja. Biasa aja. Tapi kalau misalkan saya lagi merasa nggak enak, saya lagi jalan atau gimana, sampai saya panggil itu namanya 3. Misalkan si A, si B, lu jangan ganggu gue dah, soalnya aja pergi dah, jangan di sini dah. Resek banget, sampai saya ngomong sendiri gitu. Karena saya tahu, misalkan saya lagi ngedit atau gimana ya. Ini kayak di belakang nih, saya kan jujur saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa lihat atau cuman yang saya rasain itu kayak berasa di belakang, kayak gitu. Kenapa saya berani ngomong? Ya udah gamblang loh, saya udah tahu sebelah kanan kiri atau sebelah kanan doang. Kalau dulu kan cara ngumpet-ngumpet ini enggak. Kalau sekarang saya tunjuk langsung gitu. Jadi saya ngeberaniin diri gitu. Ini saya yakin kalau misalkan netizen tahu, yang bisa lihat lah yang digo. Ini di belakang ya. Ada 1 atau ada 3. Tiga-tiganya di sini. Iya, tapi nggak deket bang. Paling jarak berapa meter kayak gitu. Pantesan. Pantesan dari tadi saya merinding terus dan ada bunyi-bunyian di situ juga. Saya juga nggak jelas. Jujur, ini kita podcastnya di rumah kosong ya. Dan memang kita akuin kalau makhluk yang seperti narasumber gua alami itu pernah juga dialami sama narasumber gua yang lainnya juga. Dan kalau di dalam diri dia pocongnya ada 3. Yang satu suami istri dan yang satu beda lagi. Nah, yang suami istrinya itu sudah dibuang, tapi tinggal 1. Nah, yang 1 ini masih tetap ikuti narasumber gua, karena sama dia dikasih umpan, diempanin gitu, kasih makan gitu, bunga kantil. Kalau lu nggak lu kasih makan? Saya kontra. Nah, justru gini yang komentar-komentar yang saya punya saran yang pernah punya pengalaman kayak saya, tolong deh kasih saran saya gimana cara ngilanginnya. Dan jujur nih, selagi ini posisi di ekor mata sebelah kanan itu jendela ada 1. Iya.
Cuman saya nggak bisa lihat, cuman kayak berasa aja di sini. Nih. Ya. Tapi lu pernah tiga-tiganya ngewujudin gitu? Enggak, tapi saya merasakan aja. Iya, tapi kayak gitu pernah sama istilahnya saya punya temen indigo ya. Kadang saya suka ngocol tuh bang, ini udah di mana tuh si brengsek gitu. Oh no bang, gitu. Di mana? Tuh di pagar tiga-tiganya, terus suruh pergi gitu. Pernah kan dibilang itu di pagar itu bang. Ya udah saya ngambil kayu, ya udah saya ngocol aja bang, saya getokin mbak kayunya. Cekrek, tolong pergi. Kayak gitu. Ya habis saya udah kebatan kesel gitu ya. Suwen. Tapi dia pergi, apa masih di situ? Pergi. Dia sangat menghambat. Kalau namanya dia bilang wisata saya dari ini itu bullshit omong kosong. Itu wisata setan rumputan kali ya, gitu ya. Sangat mengganggu karena kehidupan kita juga yang di luar dari kesadaran kita tuh kok jadi seperti ini ya. Itu lantaran itu. Kayak gitu aja. Memang kita akuin ya kalau ada juga narasumber saya juga yang pernah bercerita kalau dia miara makhluk itu dipiara sama dia buat pengobatan gitu loh. Buat pengobatan. Jadi kalau seandainya dia mau ngobatin orang, dipanggil lah makhluk itu masuk ke dia gini. Gitu. Jadi buat ngeramat ya. Buat dia cerita kalau misalnya dia sangat terbantu sekali nih dengan ada makhluk ini gitu loh. Jadi makanya dipiara sama dia sampai sekarang pun dipiara. Dan kalau ini kan versi lain kan. Iya. Ini makhluknya bukan orang sakti kali mungkin ya gitu. Jadi nggak bisa ngebantu untuk mengobatin orang ente kan gitu kan. Cuman emang mengganggu gitu. Nah kalau Opik dekat sama cewek gimana? Dia ganggu nggak tuh? Ya awalnya sih ya normal ya, namanya orang laki dengan cewek kenalan itu nggak lama lagi besok ilfil. Si ceweknya itu udah ya biasa aja. Tadi ya saya kita ketemu ya bang, jadi abang sih bang, ya kan, abang cewek nih gitu ya. Terus abang, oh ya bang ini besok tuh istilahnya untuk di WA atau apa, dia kayak segan-segan. Saya tahu juga dari dia, saya nggak suka. Nah, pernah saya bawa pacar saya tempat itu, berantem bang. Pas gini, itu siapa? Gitu. Nah, yang teman saya juga, saya udah tahu. Saya apa adanya ngomong. Seperti ini loh, hubungan kita terlalu selalu diganggu atau yang berantakan atau ribut mulu gitu. Ini setan. Jadi berantem berdua bang, saya cuma ngeliatin doang gitu ya. Dia yang teman saya berantem, marah-marah. Lu lantaran lu ya gini nih, dia juga setannya ngomong, apaan dia milik gua, itu abang gua, itu sayangan gua, alah lu resen. Jadi saya kalau misalkan yang mediatornya orang laki lah, bukan ibu-ibu ya, itu usianya gua udah 60 tahun ya, bisa-bisa saya tonjok itu, saya hilap ya kan. Mendingan mediasinya maksudnya samsak aja bisa saya pukulin gitu kan, itu pasti astagfirullah iya ya. Terus sampai yang mediatornya langsung lemes gitu. Berantem bang antar manusia ini. Itu sekarang saya udah nggak lagi. Tapi pernah coba untuk ke orang pinter yang mungkin bisa ngebentengin Opik gitu kan? Itu dia. Jadi gini bang, saya kan harus seperti ini ya, jadi ibadah ya. Dia pun tidur, saya makan, mandi, tidur, sampai gini dia ikut. Jadi gimana sih hawa kita bisa tahu untuk ini kayak perasaan segan, males ibadah, males apa, tuh hati-hati ya. Jadi kalau misalkan kayak begini tuh kita emang bener-bener harus berontak, harus kita bangkit ya. Kita harus lawan, biarpun kita segen banget itu. Itu salah satunya itu dia nggak suka. Gitu. Kita melakukan ibadah ke masjid atau kemana? Iya, jangankan itu, kita denger azan aja, lama banget, berisik banget. Itu salah satunya itu juga. Ya, waduh. Jadi ada negatif ya buat kita ya, maksudnya kita untuk beribadah segala sesuatunya aja
sampai kita males, denger azan pun kita juga segan gitu loh, berisik ini gitu, ngeri itu. Nah makanya Lanang Lining yang pernah merasakan seperti itu berarti di samping Lanang Lining itu pasti ada makhluknya. Dan itu makhluk bukan dari titisan, bukan dari ini ya, bukan dari belajar ilmu atau dari. Saya juga bingung itu. Kenapa saya tanya-tanya dari mana, dari ini, ternyata itu. Saya mungkin yang namanya dulu kosong ya. Dia namanya anak muda, main sana sini ketawa-ketawa kosong kan artinya enggak. Ya baca-bacaan lah, bukan minta izin sama tempat ya. Saya itu baca bismillah atau apa, kayak kursi atau apa. Harusnya begitu. Harusnya seperti itu. Iya gitu, dimanapun tempatnya berada. Harus permisi juga kalau kita seperti kita konten di sini juga, podcast ini juga permisi. Karena jujur dari tadi badan saya juga nggak enak nih, merinding terus. Saya bukan yakin ya, kayaknya tadi tuh menunjukkan kalau gue di sini gitu. Tadi yang bunyi itu? Iya. Bodoh amat tuh, marah mau kagak. Memang di situ dari tadi tuh kayak berbet gitu, ada yang lewat-lewat gitu. Kalau Opi sendiri ini ada di sampingnya gini kayak jendela nih. Jendela. Emang dari tadi kayak ada mandangin kita terus gitu. Iya. Emang kalau dipikir-pikir ya, saya juga pernah juga konten sama orang yang jujur dia itu disukain juga sama kuntilanak gitu. Waduh, ngomong kuntilanak lagi. Saya jadi ngomong inisial tadi. Dan itu mereka berhubungan tapi nyata. Iya. Gitu loh. Enggak seperti Opik Alam ini nih, kalau dia benar-benar nyata, bisa wujudnya bisa dia lihat atau wujudnya gitu. Dan itu hubungan itu sampai 2 tahun gitu loh. Kalau saya sih jangan sampai deh. Gitu. Karena wujudnya serem. Iya. Nggak wujud cantik. Mungkin kalau wujudnya cantik boleh juga sih. Enggak juga gitu. Enggak sampai juga. Saya bilang kenapa wujudnya seperti ini dan sebagainya. Dia juga bilang kalau nggak salah emang tuh asli saya tuh seperti ini. Kayak gitu, dia lebih senang menunjukkan wujudnya aslinya. Kayak gitu. Dan asli wujudnya tuh sangat menyeramkan sekali. Jadi kalau bisa sketsa saya gambarin lah. Cuman kalau misalkan pemirsa ada ngebayang rambutnya keriting halus, mukanya kayak biji kepala tuh yang ada serat-serat gitu, giginya keluar tapi ke samping. Jadi dari jauh itu kelihatan putihnya. Jangan diomongin atuh Pik, nanti dia nongol. Bodo amat. Emang dari tadi. Emang gue pikirin, gue kesel banget bang. Memang ini menurut saya menarik ya. Jujur narasumber ini menarik banget nih cerita Opik nih, karena belum pernah ada yang bercerita sama saya tuh tentang disukain sama makhluk, tapi dia benci banget, dan makhluk ini sayang, walaupun dikatain apapun tetap deket gitu ya. Iya. Nggak mencoba untuk mencari tahu ke rumahnya atau tempat dia tinggal atau asal usulnya, mencoba kali ya. Mungkin dia ada penasaran kali, apa arwah penasaran ini. Ya pun kalau misalkan saya di rumah, paling dia di luar. Nggak berani masuk. Nggak berani masuk dia. Karena di rumah saya juga ada. Oh, di rumah ada juga? Iya. Itu apa tuh, bentuknya seperti apa tuh? Ya kayak gitu juga, tinggi, tapi badannya sampai tembus langit-langit. Jin dong? Ya Allah. Cewek cowok? Berbulu? Kayak gitu juga. Sama kayak gitu juga. Tembus ke langit gitu? Iya. Ngelihatnya lagi mandi apalagi dia berdiri aja. Itu pun yang saya bilang, jadi ada teman yang datang yang bisa lihat ya, indigo lah gitu, kayak gitu. Seperti itu. Iya. Wow. Menarik banget ceritanya dan bagus banget ceritanya. Dan jujur kita juga nggak mau lama-lama di sini dari tadi nih. Dari masuk ke sini gerah banget nih, panas ya bang di sini. Merinding terus tadi. Semuanya pengen cabut aja dari sini. Kameramennya udah nangis ya tadi nahan. Oke Pik. Oke bang. Terima kasih nih. Iya bang. Udah hadir. Tangannya anyep nih ke ayam. Jangan.
Oke, pantengin terus di Suara Misteri Channel dan gua akan menghadirkan narasumber yang punya cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan dan lebih wadidaw. Wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.